Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Melalui program Bible and Coffee ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak terima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur buat setiap berkat pertolongan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini juga kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa setiap kita punya karunia berbeda-beda, ya, tapi semuanya dengan satu tujuan, yaitu untuk dipakai memperlengkapi pekerjaan Tuhan, memperlengkapi karya Tuhan di muka bumi ini. Sehingga pantangan sekali, sama-sama bilang sama saya pantangan. Iya kan? Pantangan sekali untuk kita membanding-bandingkan karunia-karunia kita, karya-karya kita, atau apapun yang kita bisa kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Kita mulai membanding-bandingkan itu. Karena ketika kita mulai membanding-bandingkan, ujung-ujungnya orang nggak akan bersyukur, saudara. Orang membanding-bandingkan itu ya, yang di bawah membandingkan yang di atas, akan bersungut-sungut. Kenapa ya kok saya cuma dipercayakan segini? Orang-orang yang di atas membandingkan dengan yang di bawah. Oh, saya bersyukur sekali. Ujung-ujungnya jatuh dalam kesombongan. Gitu. Nah, makanya belajar untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jangan overlapping gitu ya saudara ya. Sehingga akhirnya jadi overacting. Jadi hari ini kita akan sama-sama saudara kasih dalam Tuhan melihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat 39 dan ayat 40. Saudara bisa lihat. Lukas 10 ayat 39 dan ayat 40. Ketika Tuhan Yesus diundang ke rumah seorang perempuan, seorang wanita yang bernama Marta, saudaraku, maka karena Marta yang menyambut Tuhan Yesus, maka dia mempersiapkan segala sesuatunya. Good ya. Kita lihat dulu. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maksudnya Marta ini punya saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang bertamu, ya kan, Tuhan Yesus sampaikan kerajaan surga sudah dekat. Jadi Maria ini cuma duduk diam aja gitu ya. Sedang ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Mungkin dia bikin teh gitu ya, mungkin bikin kue, bikin mempersiapkan segala sesuatunya. Sibuk gitulah pokoknya. Lalu dia mulai mendekati Yesus gitu, saudara. Dia mulai mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku." Jadi Marta ini komplain juga gitu ya, saudara ya. Sama Tuhan Yesus ini ngeliat Maria enak-enakan duduk-duduk aja gitu kan. Saya percaya ada banyak dari kita, pelayan-pelayan juga begitu kan. Kita sedang kerja asik-asik, giat-giat, tiba-tiba kita ngeliat ada orang yang cuma main handphone, cuma duduk-duduk manis. Nih orang ngapain sih? Lu buat sesuatu kayak bos. Akhirnya timbul perselisihan, timbul pertentangan. Akhirnya kan ada banyak orang bilang kan, ya jadilah seperti Maria yang mendapatkan. Nggak salah Maria, nggak salah karena dia duduk diam, dekatkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga bilang, kau jadi sama seperti Maria dong. Engkau cuma duduk diam, kau dapatkan, kau dengarkan, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil ini daripadanya. Good. Tapi Marta juga tidak salah juga. Dia kerjakan apa yang menjadi bagian dia. Dia lakukan ini, dia lakukan itu. Jadi dua-duanya baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita nggak bisa menilai, oh Marta lebih baik karena dia lebih berjuang lah, banyak lebih effort gitu ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Maria juga good, dia mendengarkan firman Tuhan, dia duduk manis mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Namun kita perlu sadari, saudara dikasih dalam Tuhan, karena dua-duanya baik, maka jangan menilai kekurangan kita nilai. Kekurangan orang lain kita nilai, maksud saya. Sehingga akhirnya kita bilang, waduh saya yang lebih banyak berjuang loh. Ketika kita mulai membandingkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang orang lain kerjakan, ketika kita mulai membandingkan apa yang kita usahakan dengan apa yang orang lain usahakan, sudah dikasih Tuhan, di situ kita akan mulai perdebatan. Saya yang lebih mati-matian berjuang loh pendeta, rumah tangga pun begitu. Ya saya pendeta sebagai seorang suami berjuang kerja mati-matian untuk istri dan anak saya. Istri saya nggak menghargai saya pendeta, apa effort dia buat keluarga ini? Istri pun nggak mau kalah. Dia berjuang pendeta, dia nggak tahu aja waktu dia kerjakan saya juga ngurus anak. Saya sebagai suami istri, saya ngepel, saya nyapu, saya masak. Lihat saudara.
akhirnya mulai saling menyerang. Hati-hati saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mulai membandingkan kerjaan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, dan kita mulai membandingkan dengan kerjaan, apa yang orang lain buat, apa yang orang kerja, disitulah akan timbul perselisihan. Disitulah akan timbul pertikaian, karena menganggap diri saya yang lebih banyak bekerja, saya yang lebih banyak berjuang, saya yang lebih banyak melakukan ini, melakukan itu. Jadi kita jangan pernah lupa bahwa setiap orang punya karunianya berbeda-beda, talenta berbeda-beda. Tapi semuanya itu satu. Sama-sama bilang sama saya, semuanya satu. Tubuh Kristus. Ya, baik dalam dunia pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga pun sama. Dalam rumah tangga pun sama. Suami memperlengkapi kekurangan istri, istri memperlengkapi kekurangan suami. Suami sibuk mencari nafkah, istri sibuk mengurus rumah tangga. Kan semua udah ada porsinya masing-masing. Gitu. Jadi nggak usah kayak saya yang lebih banyak berjuang, saya yang lebih banyak mengerjakan, saya yang lebih banyak melakukan ini. Dalam pelayanan pun demikian. Gitu saudara. Jadi apapun yang kita kerjakan, Alkitab udah katakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, gitu. Karena kalau kita lakukan seperti untuk manusia dan tiba-tiba manusia itu error, iya kan, nggak menghargai apa yang kita buat, nggak menghargai dengan apa yang kita udah usaha, nggak, ya ujung-ujungnya kita kecewa. Jadi kalau engkau lakukan sesuatu, kerjakan bagianmu tanpa membandingkan apa yang orang lain sedang kerjakan. Yang Marta aja. Kerjakan aja. Kau bagian sibuk-sibuk di dapur, kau yang bagian sibuk mempersiapkan segala sesuatu, silakan. Tapi ada bagian. Saudara ingat gak kisah di mana peperangan pertama kali umat Tuhan ketika keluar dari tanah Mesir melawan orang Amalek, kalau nggak salah pada waktu itu, ya, Yosua, Musa dan Harun itu punya bagian masing-masing, ya. Yosua Tuhan perintahkan melalui Musa, engkau maju di bagian peperangan. Oh, ini bagian lapangan nih saudara. Yosua bagian lapangan. Tetapi Musa, Harun, dan Hur, satu lagi saudara, itu naik ke atas gunung. Yosua bisa komplain sama mereka, lu enak banget, asik-asik bilang di atas gunung lu. Gua nih maju peperangan. Tetapi apakah mereka bertiga, Musa, Harun, dan Hur asik-asik? Kan enggak. Mereka enggak. Mereka juga di atas berjuang. Apa yang mereka perjuangkan? Musa mengangkat tongkat. Karena ketika tongkat Musa turun, maka Amalek menang. Tapi ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka Israel menang. Lalu apakah Musa, Harun, dan Hur asik-asik aja ngeliatin Musa sambil tepuk-tepuk tangan, dia bilang, ayo Musa, engkau bisa. Kan enggak. Harun dan Hur juga topang kanan dan kiri. Bayangkan penderitaan Harun, saat itu belum ada tawas, saudara. Iya kan? Penderitaan Harun dan Hur kan ngangkatin tangan Musa, dia tonggak duduk di situ. Dia harus memperjuangkan agar tangan Musa terus naik ke atas, supaya bangsa Israel dan si Yosua berperang menang. Jadi ini yang saya bilang, semua ada porsinya masing-masing, ya. Semua ada kerjaannya masing-masing. Yosua nggak bisa membanding-bandingkan dirinya dengan Musa, Harun, dan Hur. Musa, Harun, dan Hur juga nggak bisa membanding-bandingkan dengan kesusahan Yosua yang ada di bawah. Sama gitu loh saudara. Maria dan Marta juga semua sama-sama sedang mengerjakan bagian. Kita pun sama. Karena itu sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Tuhan, ayo saya ajak setiap kita. Ayo engkau kerjakan bagianmu tanpa membanding-bandingkan apa yang kau kerjakan dengan apa yang orang lain kerjakan. Lakukan dengan sukacita tanpa berbantah-bantahan. Lakukan seperti engkau melakukan untuk Tuhan karena upah itu datangnya dari Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami mengucap syukur, ada kasih, ada kuasa, ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini kami belajar terus untuk memperbaiki diri kami, dewasa dalam iman, bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Sehingga setiap hari kami semakin belajar untuk menghargai sesama kami, tanpa membanding-bandingkan dengan apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan. Hamba berdoa juga buat yang sakit, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Tuhan memberkati setiap kami, hingga berkat Tuhan ada atas kehidupan kami. Kami semakin bertumbuh dewasa, kami semakin kuat dalam cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.